Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, saya Muslim Manjanegara dengan NIM 240734. Di sini saya mata kuliah survei pemetaan. Saya akan menjelaskan tentang geoid dan elipsoid. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian itu berpikir sebenarnya bumi ini bentuknya apa? Dari kecil kita sering dengar gitu kalau bumi itu bulat, tapi apakah bulatnya itu benar-benar bulat seperti tahu bulat? Atau sempurna seperti bola basket atau bola plastik yang kita mainkan saat kecil? Tapi yang nggak sederhana itu. Dalam ilmu geodesi, ada dua cara penting untuk menggambarkan bentuk bumi, yaitu ada yang pertama ada geoid dan elipsoid. Dua istilah ini mungkin terdengarnya susah lah, rumit. Tapi kalau kita pahami pelan-pelan, sebenarnya ini cukup mudah. Itu berarti kita bahaslah, kita ulas yang pertama gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentuk bumi sebenarnya. Tapi kalau dilihat-lihat itu dari luar angkasa, bumi itu memang benar-benar bulat. Tapi kalau diperhatikan secara detail, bumi itu nggak mulus. Ada gunung yang tinggi, ada lembah yang dalam, ada permukaan laut yang tidak rata. Selain itu juga ada gravitasi yang sama-sama berbeda-beda gitu di semua tempat. Ada daerah itu yang gravitasinya kuat, ada juga daerah yang gravitasinya lemah gitu, rendah. Nah, karena bentuk bumi ini rumit sekali, para ilmuwan itu perlu membuat model. Tujuannya itu supaya bentuk bumi itu bisa dijelaskan, dihitung, dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah muncul dua metode model utama. Geoid itu lebih mendekati bumi nyata, tapi kalau elipsoid itu yang lebih sederhana secara matematis. Gitu teman-teman. Jadi dua ya, ada geoid dan elipsoid. Nah, lanjut kita ke geoid. Apa itu geoid? Mari kita bahas gitu. Yang pertama geoid dulu. Bisa kita bayangkan gitu, permukaan laut rata-rata tenang, terus dibentangkan menutup seluruh bumi. Bahkan di daerah daratan sekalipun, seolah-olah daratan itu menenggelamkan air laut dan kita mendapatkan bentuk bumi yang mengikuti gaya si gravitasi. Namun, geoid itu tidak mulus kayak bola. Ya nggak mulus-mulus banget lah kayak bola. Ada bagian sedikit yang naik, ada juga bagian sedikit yang turun gitu. Kita next dulu. Nah, ini dia teman-teman gambar bentuk bumi geoid. Ini teman-teman bisa lihat di bentuk buminya itu nggak mulus, nggak kayak yang kita lihat di Google gitu. Bumi itu bener-bener bulat. Ada yang sini tuh ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jauh-jauh ini tuh ada yang bertekuk-tekuk gitulah. Nah, kenapa ya geoid itu penting? Karena geoid itu dipakai sebagai acuan ketinggian. Kalau kita bilang Gunung Everest tingginya katanya itu sekitar 8 ribuan atau 8.000 meter di atas permukaan laut. Yang dimaksud geoid ini dipakai untuk ilmuwan-ilmuwan itu mengukur ketinggian si gunung itu. Jadi setiap angka ketinggian di peta atau di GPS itu pada dasarnya itu mengacu ke si geoid ini. Lanjut ke bagian 3. Ini ada elipsoid, teman-teman. Nah, itu tuh apa sih elipsoid gitu? Kalau geoid itu bentuknya kan bergelombang ya, nggak rata gitu. Tapi elipsoid ini justru lebih sederhananya. Elipsoid itu berbentuk bola, tapi agak eh, padat di kutub dan melebar di katulistiwa. Kenapa gitu? Kenapa bumi itu berputar? Putaran bumi itu menyebabkan bagian katulistiwa sedikit kayak gelembung gitu keluar dan bagian kutub sedikit gepeng. Jadi bentuk elipsoid ini lebih cocok untuk menggambarkan bumi itu secara global. Elipsoid itu ya punya kelebihan, yaitu lebih mudah digunakan dalam perhitungan matematis. Terus juga sistem pemataan global, termasuk GPS yang ada di handphone kita, menggunakan elipsoid sebagai acuan. Karena kalau pakai geoid ya bergelombang, hitungannya jadi nggak rata lah gitu, jadi susah buat ngitungnya. Terus kita juga lanjutnya teman-teman,
Kita tuh ada di sini ada perbedaan geoid dan ellipsoid. Dengan analogi ini, analogi teman-teman. Coba bayangin aja gini. Geoid itu kayak kasur, kasur busa yang ngikutin tubuh kita. Ada bagian yang masuk, ada bagian yang naik, tergantung berat tubuh kita. Jadi, pertama kan kayak misalnya bantal ini, bantal kelihatan nggak ya? Udah nggak kelihatan teman-teman. Jadi kayak bantal, jadi ada bantal itu yang ngikutin tubuh kita. Pasti kan ada bagian yang naiknya, ada bagian turunnya gitu. Menyesuaikan si tarikan gravitasinya aja. Terus juga ellipsoid itu kayak kasur ya spring bed lah, spring bed baru yang mulus sama rata dan gampang dipakai meskipun ya nggak persis sama bentuk tubuh kita. Spring bed lah, tau lah teman-teman spring bed. Terus dari analogi ini kita bisa paham gitu bahwa geoid itu lebih nyata tapi rumit, sedangkan ellipsoid itu sederhana tapi praktis gitu. Kita next teman-teman. Nah, hubungan geoid dan ellipsoid dalam kehidupan sehari-hari. Geoid dan ellipsoid ini saling melengkapi sebenarnya. Kalau kita tahu gitu ketinggian tempat yang akurat seperti ketinggian gunung, permukaan danau, atau perencana pembangunan, maka kita menggunakan geoid. Tapi kalau kita pengen tahu posisi koordinat seperti garis lintang, terus juga garis bujur atau sistem navigasi di GPS, maka kita menggunakan ellipsoid. Terus selanjutnya teman-teman, di sini tuh ada yang namanya contoh sehari-hari lah gitu. Ketika kamu membuka Google Map gitu, teman-teman sekalian gitu membuka Google Map untuk mencari alamat, sistemnya yang memakai ellipsoid. Tapi kalau misalnya pilot, terus juga pelaut, itu tuh harus tahu ketinggian pesawat dari permukaan laut itu memakai si geoid. Langsung aja ya, kita simpulin aja deh. Yang pertama, bumi itu yang nggak bulat, bentuknya kompleks. Ada tadi ya ada gunung, terus juga ada permukaan daratan yang nggak rata, ada permukaan laut yang terlalu dalam, lembah yang terlalu dalam, dan juga ada gunung Everest yang tinggi. Itu tuh contoh dari kompleks, gak bentuknya tuh kompleks gitu, nggak sempurna hasilnya tuh bumi itu. Terus yang kedua, geoid itu menggambarkan bumi nyata sesuai gravitasi, dipakai untuk ya acuan ketinggian seperti tadi gunung Everest yang tingginya 8.000 meter. Terus juga ellipsoid. Ellipsoid adalah ya model bumi yang sederhana dan bisa dibilang mah halus, dipakai untuk koordinat dan pemetaan gitu. Terus keduanya juga sama-sama penting. Geoid itu lebih akurat untuk tinggi, tapi kalau ellipsoid itu lebih praktis untuk posisi. Nah, paling segitu aja teman-teman video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.